Halo Sobat Senior yang saya kasihi, bagaimana kabar kalian? Saya yakin karena kasih karunia Kristus kita semua dalam keadaan baik. Saudara, baru-baru ini saya sangat bersuka cita karena boleh ikut merayakan satu acara syukuran seorang teman yang berulang tahun 90. Ini satu pencapaian yang luar biasa sebab teman itu tetap dalam keadaan sehat dan baik ya. Saudara, di usianya yang lanjut itu beliau masih punya satu hati yang sangat ingin melayani Tuhan. Bahkan dia dapat membuat satu syair lagu yang judulnya adalah Marilah Melayani. Di situ dia mengutarakan, ayo mumpung masih ada kesempatan, mari kita melayani Tuhan ya. Dan bukan hanya itu saja, beliau juga mampu membuat satu puisi untuk mengekspresikan ya beginilah perjalanan kehidupan kita ya sebagai orang usia lanjut. Dan pada acara syukuran yang sangat membahagiakan itu, teman tersebut juga bisa membacakan puisi buatannya sendiri. Saudara, diberi karunia mencapai usia 90 tahun, sungguh satu anugerah dari Tuhan. Dan dalam keadaan masih baik, masih bisa berjalan sendiri, masih mengingat semua dengan baik, bahkan mengingat semua nama-nama anak, mantu, cucu, cicit, itu betul-betul anugerah Tuhan yang luar biasa. Sepanjang umurnya beliau sangat mencintai Tuhan dan sangat ingin menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, menantu, cucu-cucu semuanya menyayangi dia dan dia juga menyayangi mereka. Sungguh satu gambaran yang luar biasa baiknya. Namun saudara, realita kehidupan tidak selalu seperti itu. Saya juga punya seorang teman yang usianya hampir 90 tahun. Namun keadaannya tidak seberuntung teman tadi. Beliau pada waktu muda juga sangat mengasihi Tuhan. Dan juga punya hati untuk kepingin selalu melayani Tuhan. Dan beliau juga dikelilingi oleh anak-anak dan menantu dan cucu-cucu dan cicit-cicit yang baik Tuhan. Tapi saudara-saudara, teman saya itu keadaannya sangat berbeda dengan teman yang masih sehat dan kuat itu. Sekarang keadaannya sudah tidak kuat seperti dulu. Beliau butuh bantuan. Kalau berjalan, beliau perlu pendampingan. Beliau berjalan memakai walker. Saudara-saudara, ini realita hidup. Di usia lanjut kita ada banyak kendala. Seperti saya juga mulai kurang mendengar. Karena itu saya tidak malu memakai alat untuk membantu saya mendengar lebih baik. Saya juga ada masalah dengan mata. Dan menurut dokter saya terkena katarak. Namun belum bisa dioperasi sekarang karena masih tipis, jadi menunggu. Jadi inilah realita kehidupan kita sebagai seorang usia lanjut. Saudara, ketika seseorang terkena demensia, maka orang itu tidak lagi mampu mengingat banyak hal. Itu sebabnya saudara, teman saya yang usianya itu hampir 90, secara fisik kurang kuat, kalau berjalan perlu pakai walker, perlu pendampingan, juga terkena demensia. Tidak ada orang usia lanjut, orang tua yang ya amit-amit jangan sampai terkena demensia. Karena kita melupakan banyak hal dan kita bisa dilupakan karena kita kemudian menjadi orang yang ya mungkin sangat tidak menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Namun saya melihat bahwa teman saya yang umurnya hampir 90 itu memiliki keluarga yang sangat baik. Mereka itu bisa menerima
ibu mereka yang mulai terkena demensia. Orang demensia bisa on ketika keadaannya baik, dia mengingat semuanya. Tapi dia juga bisa off, ya lupa semuanya. Dan bahkan mungkin menyulitkan keluarganya. Itu sebabnya saya menghimbau kepada anak-anak yang memiliki orang tua yang terkena demensia, agar kalian memohon anugerah Tuhan, agar kalian diberi hati yang lebar untuk menerima anugerah Tuhan, mampu mengasihi orang tua kalian yang terkena demensia. Kita semua tidak ingin terkena penyakit seperti itu, yang sampai sekarang belum ada obatnya. Yang ada hanya bagaimana mencegah supaya progres dari penyakit itu tidak terlalu cepat. Saudara, karena penyakit demensia ini mengganggu diri sendiri, tapi juga mengganggu sekelilingnya. Itu sebabnya kita semua tidak ingin terkena penyakit ini. Tapi kalau penyakit itu menghampiri kita, kita juga tidak dapat berbuat apa-apa. Saya teringat akan satu ayat yang tertulis di dalam Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, ya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Saudara, kalau Anda mendengar pertanyaan itu, Anda mungkin menjawab, ya kalau mamanya normal ya enggak toh. Mana ada ibu normal yang sengaja melupakan anak yang dia lahirkan dari kandungannya. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun dia melupakannya. Jadi ada loh ibu-ibu abnormal yang memang melupakan anaknya. Maka firman Tuhan mengatakan, sekalipun anak itu dilupakan, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Kenapa, saudara? Allah berjanji seperti itu. Karena di ayat 16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Melukiskan itu ya dilukis ya, digambar di telapak tangan. Jadi ketika kita di dalam keadaan demensia, kita melupakan sekeliling kita. Kita tidak ingat banyak hal. Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan tidak akan menyingkirkan kita. Tuhan tidak akan membuang kita karena kita melupakan banyak hal. Tapi Tuhan akan tetap mengingat kita. Bahkan Tuhan mempedulikan kita. Sebab Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya. Ini merupakan penghiburan yang luar biasa, saudara. Dan kepada anak-anak yang memiliki orang tua yang terkena demensia, saya sungguh berdoa supaya kalian mengasihi mereka yang terkena demensia dengan kasih Kristus. Kalian diberi karunia kesabaran sehingga bisa melayani orang tua kalian dengan baik. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik karena Tuhan memerintahkannya, Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-Nya yang luar biasa. Karena itu jangan sekali-kali meremehkan atau tidak mengabaikan orang tua kalian yang terkena demensia. Kasihilah mereka dengan kasih Kristus. Dan kalian tidak pernah akan menyesal. Kalian mau bukan? Mari kita berdoa. Bapa, sebagai orang usia lanjut, kami mohon janganlah kami terkena penyakit demensia. Namun, jika kami terkena penyakit itu, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Meskipun kami bisa melupakan banyak hal. Tuhan tolong anak-anak yang memiliki orang tua yang terkena demensia. Supaya mereka Engkau beri kekuatan ekstra, kasih yang luar biasa.
sehingga mereka dapat menerima keberadaan orang tua mereka yang mungkin menyulitkan mereka, merepotkan mereka. Tolonglah mereka, berkatilah mereka, berikanlah kepada mereka kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat menerima dan mengasihi orang tua mereka yang terkena demensia dengan kasih Kristus. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, karena kami mohon dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih sudah nonton video saya. Sampai bertemu pada kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Bye-bye.